kita bisa silaturahmi, kita saling tukar pikiran, dan yang paling utama kita bisa apa gitu, makan bersama. saya mau ngomong perbaikan gizi, dia bilang makan bersama. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengaturkan terima kasih kepada keluarga besar Kang Imam Jamasari. Kang Imam terima kasih, dan wabil khusus Kang Khotib. Kang Khotib itu di atas angkatan saya 3 atau 4 tahun, saya agak lupa. Beliau pas saya masuk di Al-Ma'arif atau Musdalifah, dia sudah saya ngaji kitab slogan kepada beliau, Kang Khotib. Ini adalah pertemuan yang cukup mengesankan bagi saya karena ada 2 organ, 2 komunitas, ada LA gitu ya, LA dan juga IAM. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Sakron dan juga oleh Ustaz Jaja Natagama. Yai Jaja Natagama. Direkam upload ning YouTube birakin ge. Kabut ngomong. Negara sudah kali Ciwarentrang mah. Jadi memang menurut saya sangat menarik ya. Ada banyak komunitas-komunitas alumni. Pada malumnya Tapi ada pada dari pembaca hakikatnya adalah alumni kebun jamu ataupun alumni melati jambu. Saya melihat ada proses keberlangsungan, dan bisa juga tadi mendengar ada proses perubahan. Jadi keberlangsungannya itu namanya tetap ada LA itu, dan juga sering kita mendengar yang perubahannya mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman sendiri ya. Yang dulu adalah kaum muhajirin, sekarang sudah bermukim, gitu kan. Ada yang sudah bermukim, meningkatkan produktivitas bisnisnya, tidak lagi di Jakarta tapi juga di Cirebon. Tapi tetap dalam ikatan mereka adalah dari psikologis alumni kebun jamu ya, kebun jamu. Demikian juga yang kita tadi juga telah mendengar latar belakang pendirian IAM. Saya kira luhur sekali, luar biasa ya mulia, karena mereka berhadapan dengan masyarakat dalam tanda petik terpelajar akademik, sehingga kegiatan-kegiatannya juga melulu atau diarahkan kepada sisi-sisi akademik. Saya kira dua-duanya memang harus diberlangsungkan. Sebagai sebuah komunitas, saya melihatnya justru di situ akan ada banyak inspirasi atau minimalnya tempat ngobrol, curah gagasan, dan pada akhirnya ini toh gagasan baru. Nah, gagasan-gagasan baru itulah yang biasanya terlahir bukan karena keseriusan, itu karena sering ketemu, dan munculnya itu bukan karena kita sedang di depan laptop atau di depan apa, kita habis makan gocul-goculkan, ternyata ada inspirasi baru gitu. Jadi positive thinkingnya adalah mari kita berlangsungkan saja, tanpa harus mengaitkan bagaimana hubungan kita dengan vokal. Tidak harus. Biarkanlah vokal dia punya karakteristik tersendiri. Karena ke depan kita posisi sekarang sedang merancang ADART vokal atau alumni kebun jamu, kebun melati kebun jamu. Mudah-mudahan nanti di alumni akbar bulan Syawal itu diluncurkan ADART itu. Apa sih jenis kelamin atau makhluk alumni melati jamu itu ya? Sedang digagas ya sekitar 60% lah. 60% lagi itu perkembangannya. Kalau dari sisi LA, kalau boleh saya disilogiskan atau dikiaskan, sebenarnya alumni Babakan juga ada istilah yang sama, yaitu kaum muhajirin. Dan itu biasa ada pertemuannya itu kalau tidak tanggal 5, itu tanggal 6 Syawal. Jadi mereka alumni Babakan, entah itu pondok dulunya itu di kebun melati, kebun jambu, atau polibi, salafi, dan sebagainya. Notabene mereka di luar Cirebon, notabene mereka di luar Babakan. Jadi saya karena banyak di Jogja,
masuk salah satu anggotanya gitu. Jadi kalau tadi LA itu punya definisi seperti itu, bisa jadi saya anggota baru gitu di LA. Nanti saya daftar ke Kang Saprol, jadi mualafnya saya. Badan administrasi. Jadi mualaf. Pakai pemeatan Kang Oding. Mereka setahun sekali berkumpul curah gagasan bagaimana bercerita tentang kebudayaan Cirebon, termasuk juga isu-isu tentang keislaman di Cirebon. Karena mereka ada di luar Cirebon, tentu saja isu dan gagasannya dia akan banyak belajar sama orang-orang teman-teman yang ada di Cirebon. Di situ curah gagasannya. Dalam konteks LA, ya mereka yang ada di Cirebon, teman-teman yang ada di luar, bisa jadi mereka yang ada di luar banyak belajar sama teman-teman yang ada di Cirebon. Logikanya seperti itu. Terlepas mereka beraktivitas, berprofesi apapun lah saya kira. Saya kalau tahu tanggal 2011 itu bulan apa, tanggal berapa, karena saya masih sering ke Jakarta, saya bisa hadir itu. Di mana? Ciputat ya? Iya, Pondok Cabai Ciputat. Banyak sekali alumni di sana. Oh. Kayaknya lapangan terbang. Ya. Yang kedua, yang saya sangat mengapresiasi ya dari segi niat baik dan kemudian kemuliaan visi dan misi yang ada. Karenanya saya kira ini perlu dipelihara. Terus ya mungkin bahasa kampusnya ini dikonservasi lah. Kayak lingkungan kan? Dikonservasi gitu. Iya. Dikonservasi. Karena dari gagasan itu, kemuliaan cita-cita itu untuk konteks Cirebon itu sesuatu yang langka. Yang langka. Misalkan saja saya adalah mu'alaf di IAIN Cirebon dari tahun 2011 lah. Saya masuk ke Cirebon itu di IAIN. Ketika kita ngomong soal ideologi dan teologi, maka jangan berharap kalau teman-teman tahun 2011, 2012 itu ada kekagetan teologis ya. Terutama kalau sholat Jumat di Cirebon, di Masjid IAIN maksud saya ya. Biasanya ada adzan 2 kali ketika mau khotib naik ke mimbar itu. Di tahun-tahun itu sudah tidak ada. Bukan karena tidak adanya, tapi ada pemahaman keagamaan yang berbeda dengan mazhabnya Babakan kan. Mazhab fikihnya Babakan lah istilahnya gitu. Pertanggal 2013 ini, awal 2013, sekarang sudah 2, adzannya 2 kali. Meskipun ini soal praktek ibadah ya boleh-boleh saja, adalah sah menurut saya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada identitas, ada apa di dalamnya. Ada apa di dalamnya. Ketika saya coba ngobrol-ngobrol dengan takmir mesin itu, karena memang isinya adalah teman-teman dalam tanda petik di luar pesantren tradisional, bukan dalam tanda petik bukan NU ya gitu. Jadi saya berpikir ke depan bagaimana teman-teman alumni Babakan, alumni Kempek, alumni Buntet, alumni ya saya kira pesantren yang cukup punya saham tradisionalitas di Cirebon itu mempengaruhi siklus keagamaan, kehidupan keagamaan di kampus di Cirebon. Kampusnya tidak harus IAIN, bisa Unswagati, bisa Cirebon. Teman lagi ada Mahardika ya kemarin. ISIP, kalau ISIP sudah jelas malu ya. ISIP. Jadi kampus Kemenjang. Jadi ada warna-warna yang ada keakraban warna ya saya kira. Ada keakraban warna karena ya untuk saling bersilaturahmi itu enak. Teman-teman anggota baru kita bisa saling tegur sapa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, dari masing-masing komunitas ini, terutama kalau saya bilang iya, ada banyak masa depan yang perlu dikerjakan untuk konteks akademik ya, untuk konteks akademik. Semisal bahwa aktivitas di kebun jambu atau aktivitas di pesantren ya memang aktivitas ya seperti itu. Tapi ketika di perkuliahan, pertanyaan besarnya dapat apa dari perkuliahan itu kan? Dapat apa dari perkuliahan? Kalaupun kita ikut perkuliahan, ya paling kuliah ya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, persinggungan pertemanan akan sangat mungkin melahirkan ilmu-ilmu